Selamat malam, saya Ardian Kurniawan. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura Pontianak. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Proyeksi Konstruksi dari dosen saya yang terhormat Ibu Riani Pratiwi STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup dan Works Breakdown Structure atau WBS dari proyek jalan raya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak pembahasan berikut. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan membahas apa itu ruang lingkup proyek dan Works Breakdown Structure atau yang disebut dengan WBS. Yang pertama, ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek adalah suatu tata cara untuk menentukan waktu proyek dimulai, perencanaan lingkup proyek yang akan digarap, pendefinisian ruang lingkup proyek, verifikasi proyek, serta kontrol atas perubahan yang mungkin terjadi saat proyek tersebut dimulai. Yang kedua, Works Breakdown Structure atau disebut dengan WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Nah, sekarang saya ingin menyinggung sedikit tentang jalan raya. Jalan raya itu sendiri merupakan jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain. Ya, pada dasarnya pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan ruang lalu lintas yang mana ini nanti akan mengatasi berbagai rintangan geografis. Jalan raya juga merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan yang merupakan jalan alternatif. Sekarang saya akan membahas tentang ruang lingkup proyek jalan raya. Nah, di sini saya membagi menjadi 6 bagian penting. Yang pertama, lintasan trace rencana atau penentu, yang mana ini berdasarkan peta topografi yang disediakan di mana titik asal atau origin dan tujuan telah ditentukan. Dilakukan pencarian lintasan. Yang kedua, merencanakan alignment horizontal dan vertikal. Perencanaan alignment horizontal merupakan perencanaan tikungan lengkap dengan komponen-komponennya. Nah, perencanaan alignment secara vertikal juga ada beberapa syarat, yaitu syarat keamanan, kenyamanan, dan drainase untuk masing-masing beda kelandaian yang ada. Yang ketiga, pekerjaan kontur tanah dasar. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah cut dan fill, yaitu pemotongan dan penimbunan pada keadaan tanah atau muka tanah yang telah ditentukan. Yang keempat, gambaran umum pekerjaan jalan. Dalam merencanakan suatu jalan raya yang diinginkan, pekerjaan yang relatif mudah dengan menghindari pekerjaan galian dan pengisian yang besar. Di lain pihak, yang bekerja di jalan raya yang mendukung jalan yang lurus, tidak ada tanjakan atau turunan. Objek keinginan itu sulit kita jumpai mengingat permukaan bumi yang relatif tidak datar. Yang kelima, kelas jalan. Jalan dibagi dalam kelas-kelas yang penempatannya didasarkan pada fungsinya, juga dikecualikan pada volume besar serta sifat lalu lintas yang diharapkan akan menggunakan jalan yang dilaporkan. Yang terakhir, kecepatan rencana. Laju yang dimaksud adalah kecepatan maksimum yang berlari pada jalan yang direncanakan sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi pemakai jalan tersebut. Dalam proyek jalan juga ada pengaruh keadaan medan perencanaan jalan raya. Pertama, tikungan. Jari-jari tikungan pada pelebaran pengerasan diambil sedemikian rupa sehingga terjamin aman dan kenyamanan jalannya kendaraan dan pandangan bebas harus cukup luas. Yang kedua, tanjakan. Dalam perencanaan diusahakan agar tanjakan dibuat dengan kelandaian sekecil mungkin. Selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan Works Breakdown Structure atau WBS proyek jalan raya.
Dalam WBS proyek jalan raya terdapat 3 level, yaitu level 1 yang disebut dengan nama proyek, yang kedua jenis pekerjaan, yang ketiga itu unit pekerjaan yang harus dikerjakan. Nah, level 1 saya memberi warnanya kuning, yang kedua warna merah, dan yang ketiga itu warna biru. Dalam proyek jalan raya, sebelum pelaksanaan pekerjaan pokok suatu proyek konstruksi, pekerjaan yang pertama harus dilakukan adalah pekerjaan persiapan. Pada tahapan pekerjaan persiapan, terdapat pembersihan lokasi. Lahan yang ditentukan untuk pembangunan jalan tentu memiliki beragam kondisi. Untuk itu perlu untuk dibersihkan seperti menebang pohon dan membersihkan tanaman semak beluk yang ada di sekitar lokasi tersebut dengan menggunakan alat-alat seperti ekskavator dan alat lainnya. Tahapan kedua, pengerjaan tanah. Setelah pekerjaan persiapan selesai, selanjutnya dapat dilakukan pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini bertujuan untuk membentuk badan jalan. Yang terdapat pada pekerjaan tanah yaitu pemetaan jalan. Setelah badan jalan dibentuk, maka hal yang harus dilakukan adalah pemetaan tanah dengan menggunakan bulldozer. Untuk memindahkan tanah bekas galian digunakan dump truck. Tahapan yang ketiga yaitu pekerjaan aspal. Nah, pada tahapan ini terdapat 3 bagian, yaitu penghamparan material, yang kedua penghamparan lapisan, dan yang ketiga pengerasan badan jalan. Pada penghamparan material, yang mana ini berupa batu kali menggunakan alat transportasi dump truck, kemudian diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat tandem rollers. Yang kedua penghamparan lapisan. Yang terakhir pengerasan badan jalan. Pengerasan badan jalan atau graveling dilakukan untuk membuat lapisan permukaan badan jalan yang kuat. Setelah penghamparan material selesai dikerjakan, proses selanjutnya adalah penghamparan lapisan aspal yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu sehingga mencair. Untuk penghamparan aspal digunakan alat aspal finisher. Selanjutnya masuk pada tahapan keempat, pekerjaan drainase. Drainase di jalan raya memegang peranan penting untuk menjaga daya tahan jalan. Pada tahapan ini terdapat 2 bagian, yaitu pekerjaan galian dan pendirian tanggul. Pada pekerjaan galian, pekerjaan ini sangat berfungsi untuk mendukung agar air bisa mengalir keluar dari permukaan jalan. Sedangkan untuk pendirian tanggul itu mengurangi laju aliran udara dan menahan lumpur-lumpur. Selanjutnya masuk pada tahapan terakhir, yaitu tahapan finishing. Nah, pada tahapan ini hanya terdapat 1 bagian saja, yaitu pengerjaan pemadatan atau pemadatan jalan. Pada bagian ini menjadi salah satu bagian penting untuk menjadikan tanah semakin kuat. Pemadatan ini dilakukan untuk mengurangi volume lapisan tanah dan mendorong partikel tanah yang semakin padat. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.